jadi saya tutup dulu video kita sini. Sampai jumpa. Saya akan coba keliling-keliling sedikit ya untuk di kawasan sini ya. Oke, ya halo teman-teman, kali ini saya akan menuju ke arah Vida Bekasi ya, B41. Ini ramai juga teman-teman, ya nggak apa-apa lah ya, saya pasangkan aja untuk naik busnya. Nah ini B41, kita bisa naik di pintu nomor apa ya, huruf P ya, sama bisa sisi N. Oke, ini nggak kelihatan ya. Nah ini ya, kita tunggu dulu teman. Jadi ini jam 15.28. Jadi kenapa saya buat video sekarang, karena tadi di Jakarta hujan ya teman-teman. Jadi kalau kita paksa hujan-hujan, tidak bakalan kelihatan di dalam busnya. Sini situasi sangat berisik teman, dan busnya sudah pas di belakang sana ya. Nah oke, sepertinya kita akan diri saja teman, kita nggak bakalan dapat untuk tempat duduknya ya. Oke, nanti kita lihat saja. Jadi ini terletak di Cawang ya namanya, di Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Sana ada UKI. Nah untuk situasi di sini ramai karena memang jam pulang kerja ya. Ini ada 7P. Dia mau menuju ke Pondok Kelapa ya. Jadi ini adalah salah satu halte yang sangat sibuk teman, karena banyak sekali untuk rute-rute bus yang ada sini, karena ya memang namanya juga sentral ya. Jadi mungkin saya tidak bakal bisa sebut satu-satu ya namanya, karena ini terlalu banyak banget ya rutenya ya. Buat kalian yang mau ke arah Pluit atau Pinang Ranti bisa dari sini, dan 5C ya teman, yang ke arah Juanda ataupun Cililitan ke arah sana. Oke. Nah kalian bisa lihat ya, ada suara-suara dari informasi gitu, rame. Jadi buat kalian yang mau naik 7W ke kereta cepat, kalian bisa naik sini namanya, di sana. Pokoknya di bus stop lah ya. Kalian cari aja bus stop. Seingat saya sih bisa naik dari sebelahnya BKN ya, atau bisa juga dari BNN. Tapi kalau kalian dari sekitar sini, kalian bisa turun atau bisa naik di sekitaran yang ada bus stop yang ada di sekitar sini. Setahu saya bus stop ada di sana ya, di dekat halte Cawang Cililitan, atau ya sekarang Cawang Cililitan ya, dulunya BKN ya. Sini ada rumah sakit UKI ya. Inilah universitasnya. Untuk kalian yang mau ke Terminal Depok bisa di sana ya. Nah, itu. Nah, ini busnya. Oke, kelihatannya banyak juga yang naik ya. Kita diri saja nggak masalah. Ini ngeblur, mohon maaf ya. Pokoknya masuk aja, jangan dorong-dorong ya. Wow, ramai nih. Oke ya, keadaan sangat ramai teman. Ini saya pegang satu namanya, tapi tangan saya gemetaran ini ya, kenapa ya? Sebenarnya udah makan sih tadi siang. Saya tidak menggunakan gimbal ini, jadi gunakan tangan aja.
sudah 1080 pixel ya, dan 60 apa sih namanya, lupa lagi. Pokoknya 1080p 60. Oke. Jadi ini dia beroperasi normal seperti bus-bus lainnya ya, dari Senin sampai Minggu, dari jam 5 sampai jam 10 malam. Ini ada petugas dari TJ-nya. Kita masuk tol ya. Jadi kalau misalnya kita tunggu sampai sepi nggak mungkin ya, karena ini jam pulang kerja. Ternyata peminatnya banyak juga ya untuk bus B41. Dari lampu aja kali. Jadi saya tidak mau menunda-nunda ya. Jadi apa yang kita punya waktu teman atau kita siap, kita langsung gas saja. Tol juga rame ya. Ini bus kita ngantri, mungkin karena ngantri di alat pengetepan gerbang tol ya. Nanti saya akan cantumkan untuk rute-rute yang dilewati bus ini. Jadi untuk penyebutan bus itu ya bus lah ya. Tapi secara kita sih, nama kita kan orang Indonesia, mau bilang bus juga nggak apa-apa. Nah, mungkin kesana itu ke arah Halim ya. Ke arah kanan. Jadi bus ini dia akan menyatu dengan bus yang dari Malpakuwon ya, di Bekasi Barat. Kebanyakan bergabung juga satu lintasannya yang ke arah Pida ya, ke perumahan Pida. Kereta cepat. Jadi Indonesia lumayan lah ya, ada kemajuan teman. Dan ini menurut saya worth it ya harganya ya. Untuk ekonomi 250, kadang juga 220 ya. Tergantung jadwalnya aja. Kalau yang mahal itu ya untuk kelas 1 ya. Bisnis 400, itu kelas 2. Saya lupa pula nama istilah kelas 1 ya. Untuk nama kereta dari kereta cepat itu ya, rangkaian nomor 1. Oh ternyata stabil juga ya untuk 1080p 60 ya. Kalau cuma 1080 apa, dia ada getar-getar gitu ya untuk rekamannya. Ini HP sudah punya OIS ya, jadi stabil. Tapi untuk cuma merekam gunakan HP gini di pinggir jalan ini berbahaya, takut ada begal ya. Tapi kita tetap waspada teman. Kalau kalian kreator ya, kalian
rekam aja dari lawan arah ya, jangan satu arah kayak gini, bahaya, takut ada sambaran. Dia akan lurus kayak gini aja, kadang juga ada apa ya teman, orang lawan arah, bukan di tol ya, di jalan-jalan biasa ya teman. Ini kita menuju ke Bekasi. Saya rada nggak percaya ya sama Satgas Anti Preman dan Pungli itu ya. Mungkin mereka ditangkap sebentar aja, 1 bulan ke depan dia bahkan dikeluarkan. Tahu sendiri lah ya, di negara ini banyak sekali ya penjahatnya ya, orang-orang yang kotor ya teman. Punglinya banyak. Saya sudah pernah berhadapan dengan preman di tim Taman Ismail Marzuki ya. Untung aja kita nggak ribut teman, dipisahkan orang ya. Saya mah tunggu dia nonjok dulu ya, baru kita balas ya. Tampang kita doang kayak gini teman. Sebenarnya kalau saya diintimidasi, saya makin itu ya, makin brutal teman, asli. Jadi jangan sepelekan dengan penampilan saja ya. Cewek pun jangan kalian sepelekan ya, bisa lah ya teman untuk mengapakan apa pria ya, asal dia menguasai teknik-teknik saja untuk bela diri. Nah, sebenarnya nggak harus kita bisa menguasai bela diri ya untuk melawan kejahatan. Saya juga nggak ada bela dirinya, tapi kita modal nekat ya. Ya, saya menanggapin gubernur yang mau membuat parkir jadi BUMD. Apakah itu berhasil? Padahal kan masa Pak Ali Sadikin juga pernah ya untuk ada pengadaan kayak gitu ya. Tapi akhirnya bubar juga sih. Selama ini parkir di seluruh Indonesia di tempat umum itu dikelola di sub ya teman. Tapi kayak di sub ini dia nggak berani ya untuk menanggapin kayak parkir-parkir liar. Bahkan Satpol PP juga itu ya, menurut saya takut lah ya sama preman-preman itu ya. Karena memang ya bisa jadi di-backingin oleh aparat baik TNI ataupun Polri. Tapi nggak semua ya Polri ataupun TNI yang bandel gitu ya teman. Saya kalau ngomong frontal ya namanya. Gimana kalau di dalam bus ini ada tentara atau Polri, dia tersinggung. Buat kalian yang bilang saya aneh juga masa bodoh ya, karena saya tipenya orang yang frontal ya teman. Kita nggak ngomong di belakang. Saya sebenarnya sadar ya ngomong gitu ya. Nah, yang rumah-rumah ini jalurnya kereta cepat ya. Saya bahasanya sederhana, teman, bilang aja rumah ya. Itu terowongan lah ya. Oke, kita jangan banyak ngomong teman, karena memang beberapa orang ini kan habis pulang kerja ya. Kita nggak tahu dengan keadaan mereka teman ya. Mepet banget dengan jalur kereta cepat. Oke, masuk Bekasi. Untuk tulisan Jakarta udah dicoret ya. Jadi itulah artinya teman, kalau kalian lihat rambu Jakarta di bawah, Bekasi di atas, tapi Jakarta dicoret, artinya kita udah melewatin ya, atau udah di perbatasan.
programnya Pak Pramono ya, bagus sih. Jadi rute yang sudah beroperasi dari Blok M ke Alam Sutera ya, sudah operasi. Nanti kedepannya dari Blok M ke Pik 2 di pekan ini sih katanya ya. Oh ya, maaf ya. Jadi ini emang keluar arus depan ya. Jadi yang halte cuma di Cawang Sentral aja. Jadi kalau kalian naik bus yang non BRT gini, kita harus berjuang sih ya. Lebih baik kalian di depan, jangan di belakang biar gampang keluarnya. Saya sih kayak gitu ya. Apalagi kayak di kereta gitu, saya langsung diri aja dekat pintu. Bukan kayak kereta susah namanya untuk kita keluar ya di saat jam sibuk. Tapi gas aja ya kalau misalnya kalian terkurung ya. Kalau ada orang yang emosian, kita nggak usah tanggapin teman. Jadi kayak gitu ya. Tahu diri aja sebenarnya, simple sih. Jadi kalau di Indonesia ini nggak pernah sepi lah ya, kalian lihat aja nih, pinggir-pinggir aja banyak orang. Bus stopnya di sana tapi turunnya di sini. Memang bus ini dikhususkan untuk orang-orang yang kerja aja sih, atau memang ada keperluan ke Jakarta ataupun ke Bekasi. Kalau kalian pun mau healing aja nggak apa-apa ya, naik aja sih. Itu abang itu siapa deh? Pelanggan yang terhormat, jalan-jalan di Pesanggerahan, jangan lupa beli ikan gabus. Cakep. Yuk, kita jaga kebersihan. Jangan makan dalam bos. Dimanapun kita, misalnya di dalam bus, kita jangan buang sampah sembarangan ya. Saya pernah lihat ya orang nggak ada malunya teman. Paling kan ada CCTV ya bus ini. Ya, sebagai orang yang beragama, kita harus menjaga kebersihan gitu ya. Langsung kita terapkan aja lah ilmu agama itu ya. Siapapun itu kalian. Kebanyakan ajaran agama itu baik, tapi ya susah lah ya namanya diterapkan. Semua ajaran agama itu baik ya namanya, tapi ya manusia itu apa ya susah lah untuk menerapkannya. Ini ada stasiun LRT. Hanya melayani penumpang di sebelah aja ya, sebelah kiri ya. Ini udah pakai flow ya. Jadi tinggal kita tempelkan aja di kaca, dia udah langsung kebuka lah ya untuk palang pintunya ya. Tapi kadang petugas ya ketipu dia ya, apa? Kadang nggak sadar gitu teman, bahwa kita itu memakai teknologi flow. Jadi tanpa kita ngetip kartu gitu lah ya. Semoga kalian paham teman maksud saya namanya. Nah, ini kan biasanya kan tulisan tempelkan etol tuh. Tapi tanpa kita tempelkan sebenarnya bisa ya, asal menggunakan aplikasi flow dan stikernya gitu. Kadang juga petugas yang sini terkecoh ya.
Ini sekarang tidak ada gunakan cash, non tunai semua. Jalan di cabang kita belok kanan. Inilah pertama kali saya ke Bekasi ya. Pokoknya ke arah Bida. Tapi kalau kita ke Sumberekon sih udah pernah ya. Sekedar naik bus terus naik lagi bus lain balik, jadi memang gabut banget ya. Banyak pokok pisang. Jadi kalau orang Sumatera bilang ya, Sumatera Utara bilang pohon itu pokok ya. Saya masih ingat lah bahasa-bahasa di sana ya teman. Karena saya pernah tinggal juga sih di sana. Mungkin dari tahun 2000 berapa ya? 2005 kali ya. Sampai 2012. Bagus, bersih udaranya dan dingin juga, sejuk ya. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Tapi saya bingung ya, sebenarnya kayak waktu saya SD pun diajarin kebersihan ya, tapi kenapa ya orang kita buang sampah sembarangan teman. Bukan kayak sekolah saya pelosok ya. Saya dulu disuruh kerja bakti teman asli. Dan saya baru dengar ada berita ya, ada apa, orang tua siswa nggak terima anaknya disuruh kerja bakti ya. Kami dulu berat banget teman kerja baktinya teman, membabat lah, membabat rumput, pengapain lah pokoknya ya. Hari Sabtu itu, tiap hari Sabtu pokoknya. Padahal kan sebenarnya bisa pakai racun ya, racun rumput atau pestisida. Nah, tapi ya nggak tahu apakah itu dia korupsi atau gimana. Tapi kita positif thinking aja, kita ambil nilai positifnya ya. Kayak toilet kami pun dulu di kampung ya, jorok banget teman. Bahkan sekolah juga banyak sampah ya. Jadi
Jadi beruntunglah kalian untuk sekolah SD di kota. Pasti sudah punya tukang kebun ya, tukang bersih-bersih gitu, atau OB lah ya. Bahkan saya waktu SMP ya teman, Santo Markus ya, wow, ternyata ada petugasnya. Tapi walaupun ada petugas, kita tetap ada piket ya, bersih-bersih kelas. Jadi emang zaman sekarang orang udah egois sih. Individual gitu. Jadi jangan mentang-mentang ada petugas kebersihan kita serahkan semua ya kepada mereka ya. Di rumah kita bisa bersih-bersih rumah kita, tapi lingkungan lain kita cemarkan. Nah itulah aneh ya, orang-orang gitu. Jadi kalau kita buang sampah di sungai itu hanya memindahkan dari lokasi kita ke lokasi orang. Kasihan orang-orang di ujung itu ya. Itu orang mana gitu. Wah, udah kambulan kita getar-getar nih. Bertabrakan. Jadi gitulah kalau naik bus ya, kita harus sadar diri ya. Kalau ada mau orang gerak kita pindah geser. Jadi kita mengajarin lah ya gimana namanya. Kalau kalian bikin konten ya, bikinlah konten-konten positif ya. Jangan kayak orang bikin konten di jalur kereta api, wah akhirnya meninggal ya. Di mana tuh Duren Sawit ya kalau nggak salah ya. Di mana sih? Aku banyak gitulah, ada teman kemarin. Aneh sih ya. Udah jelas dilarang kan teman. Ngapain coba dia masuk? Aneh. Itu bukan kreator ya. Itu cuma rekam aja. Tapi nggak ada nilai positif yang diberikan nih. Kita ikutin orang aja ya. Resikonya belum sampai bida ya. Ricis. Dengan mudahnya transportasi kita nggak usah khawatir ya. Sama juga akses internet. Oh banyak yang turun sini ya. Nah, kita bisa lihat teman. Jadi ini wajib ya tap out ya. Atau tap keluar, tap out. Ini saya sekalian yang melihat ya, mempelajarin aktivitas masyarakat sekitar ya. Nah ini habis dari bus ini, dia dijemput kawannya atau mungkin saudaranya ya. Oke, baik sekali kakak itu. Saling membantu, sepertinya ya keluarga lah mereka ya. Tapi ya kakak itu lah yang apa ya, bawa motor ya. Kalau bisa lihat ya. Ini yang baju apa ini? Tanpa potong-potong, wah ini ya dijemput ya. Wah, bersyukurlah kalian ya kalau keluarga kalian harmonis, jangan kalian sia-siakan teman. Termasuk gokil itu ya, menyempatkan waktu untuk menjemput gitu, hal-hal yang sederhana tapi meningkatkan keharmonisan. Wah gokil ya. Oh, udah kayak pastor aja kita teman. Ada hokben ya.
Jadi kawasan mungkin ini udah masuk Bekasi lah ya. Jadi sebenarnya banyak ya industri, tempat-tempat kerja. Tapi banyak orang yang kerja ke Jakarta ya. Wah, buat apa lah ini kelihatan-kelihatannya. Udah macam ini ya. Nah, kakak itu dia habis dari bus, seperti lapar deh ya. Langsung dia makan di Hokben. Jadi menurut data ya, para pendatang dari luar daerah, mereka banyak tinggal di pinggiran Jakarta. Dan untuk kerja tetap di Jakarta ya. Bahkan orang Bekasi sendiri kesulitan teman untuk mencari kerja ya di pabrik-pabrik ya. Sempat tuh ada yang demo ya. Karena faktor keterampilan sih ya, sama pendidikan juga gitu. Itulah sering kali ya untuk orang-orang sekitar ditolak ya untuk masuk ke tempat kerja. Ya sekarang ini ada informasi baru lagi teman, karena ya pembatasan usia itu sudah hampir dihapuskan temannya. Hampir lah saya bilang ya, karena masih banyak pengusaha yang tidak setuju. Sebenarnya peraturan pekerjaan ini teman di masa Bu Megawati ya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pasca krisis moneter ya. Kayak misalnya pekerja kontrak, nah itu kan karena ibu itu ya teman, supaya memperbaiki ekonomi. Tapi sampai saat ini masih tetap ada ya aturan dihapus lah ya, diperlukan gitu ya. Kalau memang dibiarkan terlalu lama, pengusaha lama-lama makin itu nyaman ya dengan peraturan yang kayak gitu. Bahkan ada juga yang neliti Jakarta sebenarnya bisa ya untuk mendapatkan gaji 10 juta ya untuk UMR-nya. Tapi sekarang nyatanya gimana, 5 juta lah ya, 5 juta lebih. Oh, nggak pakai helm. Cari JNT. Taman Jatiasi. Ini angkut jadul ya. Anak sekitar main bola. Dia memperhatikan kita ya. Buset, dari Pecenongan ke sini ke Bekasi. Gokil juga. Jadi dia berjualan sejak tahun 60 ya. 1960. Jadi saya pernah menggadaikan di gadai ini. Harganya dibuat murah ya. Mending nggak usah lah saya gadaikan teman. Nggak jadi ya. Mending kita jual aja di Tokopedia dengan harga yang pas ya dengan yang kita inginkan ya. Saya gitu teman, kalau misal saya udah nggak, apalagi dengan alat elektronik, saya jual di Tokopedia ya. Tentu dengan harga yang pas lah ya teman, tidak membuat orang rugi ya ataupun kita rugi gitu. Sekarang ini lagi demo-demo ya ojol ya. Karena mereka diterapkan tarif aplikator 20%.
kemarin demo lah mereka ya, tanggal 20. Gojek aja udah dijual ya ke Grab, pengusaha mana itu, Singapura atau Malaysia ya, Pale itu ya. Ada Pak Polisi, mantap dia kerja di persimpangan ya. Sebenarnya dia tukang-tukang parkir itu ya karena pembatasan usia ya. Jadi mau nggak mau mereka itu berusaha ya, berjuang ya. Kalau misalnya mereka nggak kerja ya gimana teman. Tapi ya mereka kadang kalau nggak dikasih marah ya, itu yang salah teman. Itu yang salah ya. Untuk pemerintah pun susah untuk menertibkan. Sejak zaman Orde Baru ya, parkir-parkir liar. Jadi kita susah ya kayak di Malaysia. Malaysia itu gratis banyak ya tempat parkir ya. Kalau di Indonesia ada Indomaret, wah ada tukang parkirnya, ada toko, ada tukang parkirnya. Minta dana keamanan. Sebenarnya mereka nggak menjaga ya, cuma minta uang aja ya. Kayak usaha-usaha kayak gini sebenarnya ada orang masih minta-minta teman, dibilang lah untuk uang keamanan, nyatanya aman gimana ya, belum tentu juga sih. Jadi kita berkata apa adanya ya, kondisi Indonesia saat ini, terutama Jakarta dan sekitarnya. Kita sering kali untuk mengejek atau menghujat China ya, apalagi kita lebih kalah ya SDM ya daripada China teman. Dibilang lah untuk teknologi China gampang rusak. Kalian pasti sering dengar ya teman ya. Tapi sebenarnya ada harga kan, ada kualitas teman. Kayak gitulah, dimanapun itu teknologinya sama aja ya. Memang kalau mereka ada barang tiruan itu bagus ya, cara mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka. Bahkan kita aja menjual thrifting ya, atau pakaian bekas. Nah, itu memang cara-cara untuk itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Walaupun memang untuk di satu sisi memang orang mengatakan itu negatif. Indonesia itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saya setuju dengan kalimat itu ya teman. Oh, ada jembatan kayak gini. Sekarang gubernurnya Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bagus ya. Tapi Jawa Barat ini luas teman. Mungkin kedepannya itu bakalan ada pengembangan jadi provinsi lain gitu. Contohnya kayak Papua itu udah mekar ya, ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua apa, Papua Barat Daya. Seingat saya ada 38 ya sekarang ya. Iya nggak sih? 38 provinsi. Bukan 33 lagi ya. Jadi dari zaman dulu berkembang ya untuk pemekaran daerah. Dulu udah tentu ya sama Timur Leste, Timur ya. Tapi sekarang dia bisa karena itu bukan yang jajah, bukan orang Belanda ya, tapi orang Portugis. Menurut saya langkah dari Pak B.J. Habibie itu luar biasa ya teman, memperhatikan kemanusiaan. Daripada perang-perang gitu kan, kasian juga mereka ya.
kita harus menunjukkan ya betapa sakitnya kita dijajah. Jadi kita jangan menjajah lah, bisa dibilang itu menjajah sih ya, menjajah daerah mereka teman. Tahun 1975 itu Indonesia benar-benar masuk ya, karena pada masa itu teman mereka kebingungan untuk mengurus negaranya ya, karena Portugis sudah nggak jelas namanya, nggak sanggup untuk mengelola, atau Portugal ya sekarang ya. Jadi Indonesia ikut-ikutan intervensi, padahal kan intervensinya itu terlalu ya jahat ya, kotor. Atau kalau didekatin dengan cara persuasif, pasti ya mereka bakalan cinta ya dengan Indonesia teman, yakin lah bakalan cinta ya. Memang mereka sesaudara dengan orang-orang di NTT, tapi ya sejarah lah yang mengubah segalanya. Contohnya kayak Malaysia itu, mereka kan bahasa Melayu. Sumatera banyak orang bahasa Melayu, tapi karena penjajahnya berbeda, jadi gitulah ya. Asal kalian tahu teman, Indonesia itu berdaulat tahun berapa ya? Tahun 1949, jadi bukan tahun 1945 ya. Wah, di sini ada traffic light. Orang-orang pada ngasih kartu ya, juga ikutan lah ya. Belum kita rekam, gak usah buru-buru lah ya. Flyover simpang apa tuh, Cipendawa. Jadi sampai Bantar Gebang gitu ya. Untuk yang saya pelajarin ternyata untuk video itu di Bantar Gebang. Ini keluaran dari tol kali ya, ini nggak sih? Warkop. Ada lubang yang bahaya nih ya. Saya pernah masuk lubang ya di sekitaran stasiun apa itu, Bogor ya, Bogor Kota baru Paledang, kacau juga. Jadi kita menahan malu. Udah 2 kali lah saya masuk itu ya lubang ya, lubang trotoar di Kuningan, Rasuna Said sama di Jawa Barat. Inilah Jakarta Indonesia ya teman. Pengerjaan pemerintahnya kurang jelas. Oh ini kenapa ibu ini? Kayaknya santai ya, atau jatuh atau gimana ini? Ya karena badannya gede aja. Saya nggak body shaming teman, jadi duduknya kayak gitu. Jadi saya bikin disclaimer ya, takutnya saya bilang gendut atau apa, dikiranya saya body shaming. Ini kendaraan truk sampah dari Jakarta, karena memang menuju ke Bantar Gebang ya, keluar tempat sampah terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia hanya bisa membuang aja tanpa mengelola ya. Tapi sekarang sih sudah ada ya untuk alatnya ya. Itu pun masih sedikit. Saya kira ibu itu jatuh ya. Jadi tadi ngomong gitu teman. Ternyata enggak. Jadi kalau kita ngomong di internet itu harus hati-hati ya.
saya nggak setuju ya sama orang-orang yang berdebat. Saya pergi dulu teman, mohon maaf ya, pergi ke YouTube orang-orang yang berdebat agama gitu ya teman, ngata-ngatain apalah tokonya sesuatu itu salah namanya, itu penyalahgunaan media sosial ya, nggak boleh lah ya. Apalagi saya lihat dia di TikTok, apalah orangnya kayak orang beragama paling benar aja gitu ya. Kalau kita punya agama, kita lakukanlah yang baik-baik, yang nggak usah menyinggung-nyinggung orang gitu ya. Nanti disinggung balik malah dipenjarakan. Dan memang negara ini ya terlalu apa ya, nggak berpihak ya kepada minoritas teman. Jadi buat kita ya siapapun itu yang minoritas, kita nggak usah apalah ya, diam-diam aja, cinta damai ya. Kalau kita di kata-kata yang dibahas-bahas ya udah, apalah ya, diam aja, nggak usah dibalas ya. Kadang kita ya masalah sederhana ya tentang salib ya. Jadi salib itu sebenarnya mengajarkan kita untuk memberikan kasih ya. Kalau ada orang yang bermusuh atau menjelekkan kita atau gimana sama kita jangan balas ya. Kita jangan mendengarkan kata-kata sejahat teman. Saya pun lagi berusaha ya teman untuk mengamalkan dari arti tanda salib ya. Kadang saya lupa ya teman. Bahkan kalau ada orang yang menghina kita, ya saya merasa kerdil atau gimana ya gitu ya. Tapi itulah manusia. Tapi kita harus tetap sadar lah gitu. Oh, ingat salib gitu. Jadi salib itu kenapa dibilang lambang kemenangan? Ya karena kita tidak melawan kejahatan namanya. Tidak membalas kejahatan maksudnya gitu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya gitu. Saya sih ya asli ya, memang beragama itu penting sih, tapi kalau kita mabuk agama itu nggak penting banget ya. Saya sempat ya berpikir ya, nggak perlulah kita beragama ya, tapi percaya Tuhan. Jadi orang bertanya, Tuhanmu siapa? Konyol ya. Suka-suka kita lah namanya untuk kita milih Tuhan gitu ya. Banyak orang yang bimbang ya agamanya ya, bahkan pindah-pindah agama ya, karena gitu loh, berdebat gitu ya. Sering gak jelas ya. Bahkan kan harus kita lebih percaya terhadap agama kita yang pertama ya. Jangan tercemar dengan kata-kata orang gitu ya. Jangan terpengaruh gitu ya. Yang lebih tahu agama kita itu ya kita sendiri, bukan agama orang ya, istilah gitu ya. Ini saya ngomong berkata yang baik ya, nggak ada maksud apa-apa. Sebenarnya nggak penting banget yang ngomong ini ya. Ini jalannya rusak ya. Oke, kita pergi aja. Takutnya ada orang nggak suka ya. Apa yang nggak suka ya teman dengan saya ngomong kayak gitu. Soalnya kan di tempat umum ya, sensitif lah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ini ke Cawang Sentral. Tapi karena kita kontennya positif, kita ngomong yang positif ya teman. Bukan menurut saya namanya, tapi saya sudah mempertimbangkannya. Ini layak nggak sih saya ngomong gini gitu. Jadi itulah istilahnya yang dibilang itu, kita hendaklah jadi seorang terang gitu ya, anak-anak terang. Kita sebagai pelita, kita untuk menerangkan saja, bukan untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini bagus nih prosedurnya nih. Jadi sampahnya ditutup ya, terus dikarungin sama ada kayak jaring-jaringnya. Ini dari Jakarta. Kita jangan videokan terlalu lama ya, takutnya dia curiga ya, penasaran apa yang kita videokan gitu. Jadi kayak orang Bekasi nih teman, dengan diadakannya tempat sampah atau tempat pembuangan akhir itu ya, mereka itu mendapatkan kompensasi ya, akibat ya tempat mereka, kawasan mereka dijadikan tempat sampah yang menggunung sampai berapa tingkat lah itu ya, sampai ketinggian berapa NDPL.
apa ya saya bilang ya, bahkan ada orang mencari ekonomi dari sampah itu ya. Jadi mengutip-ngutip kayak botol-botol, kayak gelas plastik atau apa-apa besi ya, sama kan ada besi kan yang dikumpulin dan dijual, ditimbang gitu ya. Orang asing pun sudah banyak yang meliput di sana. Ya, sekarang di Indonesia sudah ada teknik gitu ya, teknologi insinerator. Contohnya kayak di apa itu daerah mana, Jawa ya, ada pokoknya bersih gitu ya. Jadi percontohan banyak orang dan negara asing ke sana. Penasaran teman. Jadi selama ini yang saya tahu itu Surabaya ya, ada insinerator besar gitu. Tapi ada lagi nama suatu daerah, saya lupa soalnya itu kota atau kabupaten lah ya. Dinobatkan sebagai kota yang atau daerah yang bersih. Magelang. Truk yang hijau ini truknya perhutanan ya, sama pertamanan, dinas gitu. Kalian bisa lihat. Bagus. Waduh, mengukur ya. Apa sih tulisannya? Saya nggak merasa capek teman dengan diri gini ya teman ya. Kalau lagi sepi gini kan luas ya, jadi kita nggak merasa capek. Ada bis kita tadi ya. Jadi itulah mungkinnya yang dari Jatimulya itu ke arah Vida. Untuk mereka punya tarif itu 4.000 ya. Untuk bus-bus itu, bus-bus kita. Trans Wibawa Mukti ya sepertinya ya. Singasaya. Dari stasiun Cikarang ke apa itu ada ya, oh ya, dari stasiun Cikarang ke itu Jatimulya ada. Daerah nggak pernah saya lewatin nih. Narogong, oke, Narogong ya.
Tarogong, Bekasi. Pelanggan yang terhormat, ada Abang Enam. Pelecehan tolak dan pelecehan sial, pelecehan seksual. Gak masuk akal sih ya kalau ada praktik pelecehan seksual di dalam bus ataupun di kereta ya. Bahkan sudah ada himbauan gitu, tapi kenapa masih tetap ya dilakukan gitu ya. Orang Padang ini sukses ya di mana-mana lah ya, masakan Padang. Bahkan mereka terkenal ya nasi Padang katanya. Walau nasinya sama aja ya, mungkin nasinya dari Jawa, tapi orang bilang nasi Padang. Walau kan masakan Padang ya sebenarnya. Contoh kayak TJ ini dibilang busway. Padahal kan busway itu kan jalur bus ya. Kayak botol mineral dibilangnya aqua, padahal kan apa ya, mineral ya. Mereka terkenal makanannya rendang ya, gokil. Kayak Tegal juga itu bersaing ya, warteg. Tapi yang paling sukses itu orang-orang Padang ya daripada warteg. Atau memang warteg ini nggak mau berubah ya? Tapi beberapa saya perhatikan udah ada ya cantik ya untuk warteg, udah besar gini. Kalau masakan Padang namanya sederhana tapi sebenarnya mewah ya untuk apanya ya. Tempat makannya. Oh, oke, tidak. Bisa ini. Kita foto ya. Oh, dia ke sana nih. Muter. Ini adalah akhir rute Cawang Sentral, Vida, Bekasi. Video. Sebelum meninggalkan bus, periksalah kembali. Ada Lexus juga. Oh, ini Lexus kali ya. Hati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan Oh, cicilan 6 jutaan. Jakarta. Orang yang kerja di Sudirman bisa lah ya beli rumah sini. Cawang Sentral, Vida, Bekasi. Please check your belongings and step carefully. Ataupun orang-orang Thank you for di using sekitaran Jalan Gatot Subroto, Transjakarta and have a nice day. Artuna Said. Oh, ada kedai juga sih. Ini ruang khusus wanita. Ini terakhir Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak ya. Ini terakhir ya? Ini lagi tujuan lagi. Oke, makasih Pak. Saya akan coba jalan-jalan sedikit lah ya. Oh, kacamata saya membun. Kita paksakan aja lah jalan ya. Saya penasaran dengan kawasan ini dan saya akan mengambil apa di sana ya. Ada gambarnya Vida. Oke, ini kita perhatikan ada juga orang yang naik nggak sih? Oh, nggak, menunggu ya. Nah, untuk naik untuk kita mau ke Cawang di sana ya, saya perhatikan ada bus di sana dan itu udah ada yang berangkat. Oke, saya akan mutar dulu ya. Sini ada tempat makan. Oke, kita lap dulu ya untuk kacamatanya ya. Oke, jadi saya tutup dulu video kita sini. Sampai jumpa. Saya akan coba keliling-keliling sedikit ya untuk di kawasan sini ya.